Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tasria, Rizkila, dan Valin di sini akan mempresentasikan proyek akhir pada mata kuliah jaringan komputer yang di sini kami tentang jaringan hotel dengan dua segmen. Nah, di sini tuh pada proyek kali ini tuh kami merancang jaringan dengan pemisahan antara jaringan tamu dan jaringan karyawan dengan menggunakan aplikasi Cisco paket Thread. Tujuan utama dari pemisahan ini adalah untuk meningkatkan keamanan data internet karyawan agar tidak dapat diakses oleh pengguna luar, serta menyediakan akses internet terbatas bagi tamu yang berkunjung ke lingkungan kantor. Untuk mewujudkan ini, kami mengimplementasikan VLAN atau Virtual LAN guna memisahkan lalu lintas jaringan antara karyawan dan tamu secara logis. Meskipun menggunakan infrastruktur fisik yang sama, VLAN, karyawan memiliki akses penuh ke sumber daya internal seperti server, data, dan printer. Sementara VLAN tamu hanya diberikan akses internet melalui DHCP dan tidak dapat berkomunikasi langsung dengan VLAN karyawan. Hal ini memastikan bahwa data sensitif tetap aman dari potensi ancaman yang datang dari luar. Berikut ini merupakan gambar topologinya, di mana di sini kami menggunakan router dan dibagi menjadi dua, yaitu dengan menggunakan suite tamu dan juga suite karyawan. Di mana pada suite tamu ini terdapat server DHCP, terdapat PC tamu 1 dan PC tamu 2. Di suite karyawan ini ada PC karyawan 1, PC karyawan 2, dan PC karyawan 3. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai konfigurasi tamu. Pada jaringan tamu, kami menempatkan sebuah switch untuk menghubungkan beberapa perangkat tamu seperti PC tamu ke jaringan switch ini, kemudian terhubung ke router yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas dan sebagai DHCP server untuk jaringan tamu. DHCP dikonfigurasi langsung di router agar secara otomatis memberikan alamat IP kepada para perangkat tamu tanpa konfigurasi manual. Nah, IP range yang diberikan oleh DHCP untuk jaringan tamu berada dalam subnet 192.168.10.10 hingga 59 dengan alokasi otomatis dari 192.168.10.10 hingga 192.168.10.10. Gateway yang digunakan adalah 192.168.10.10 yang merupakan IP antar muka router pada jaringan tamu. Dan DNS juga diarahkan ke IP gateway yang sama, yaitu 192.168.10.1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi bagian staf atau karyawan. Untuk jaringan karyawan sendiri, kami menggunakan IP statik pada perangkat-perangkat penting seperti PC karyawan, printer, dan perangkat internet lainnya. Tujuannya adalah agar setiap perangkat memiliki alamat IP tetap sehingga memudahkan pengolahan, pemantauan, dan komunikasi antar perangkat internal. Range dari IP statik yang kami gunakan adalah dari 192.168.20.10 hingga 192.168.20.12 dengan subnet emas yaitu 255.255.255.0 dan gateway yang digunakan adalah 192.168.20.1 yaitu IP antar muka router yang menghubungkan jaringan karyawan. DNS yang digunakan bisa disesuaikan baik menunjuk ke gateway lokal ataupun gateway yang lainnya. Baik, terima kasih Valin. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai segmentasi dan keamanan jaringan. Untuk memastikan keamanan dan segmentasi lalu lintas data, jaringan ini dibangun menggunakan VLAN atau subnet yang berbeda antara jaringan tamu dan jaringan karyawan. Pemisahan ini dilakukan pada tingkat switch dan router, sehingga masing-masing kelompok perangkat hanya dapat berkomunikasi dalam jaringannya sendiri. Jaringan tamu berada di subnet 192.168.10.0-59, sementara jaringan karyawan menggunakan subnet 192.168.20.10-12. Nah, untuk memperkuat keamanan, kami menerapkan ACL atau Access Control List pada router. ACL ini dikonfigurasi untuk menolak akses dari jaringan tamu ke jaringan karyawan, sehingga perangkat tamu tidak dapat menerima akses data atau perangkat yang berada di jaringan internal. Sebaliknya, jaringan karyawan tetap diberikan izin untuk mengakses jaringan luar atau internet, agar pekerjaan tetap dapat dilakukan dengan lancar. Setelah ini, kami akan menunjukkan video bagaimana pembuatan jaringan hotel dengan dua segmen
yang menggunakan Cisco Packet Tracer. RTO 0% loss sudah berhasil. Selanjutnya kita coba mengkonekkan apakah bisa PC tamu ke PC karyawan. Seharusnya itu error karena dia itu berbeda switch-nya karena dibagi karena ada menggunakan sistem VLAN bagi jaringannya itu. Nah, di sini kita coba IP-nya. Si satu ini kita ping lagi. Harusnya itu RTO deh. Nah, berarti sudah berhasil. Sekarang coba kita coba testing PC karyawannya. 100% loss ya. Oke. Sini. Nah, di sini juga berhasil karena sesama PC karyawan maka dia 100% ya, 0% loss, 100% berhasil terkirim. Nah, sekarang kita coba kirimkan ke si PC tamu. Sini dia RTO, tahu 100% loss. Nah. Oke, berhasil ya teman-teman. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.